Oke, jadi di sini gue mau jelasin mekanisme servo arus jangkar. Di ceritanya ini, kita mau mengontrol perubahan sudut si C ini. Nah, aduh sorry. Nah, si C ini dia diatur sudutnya ya. Misalkan nih, C-nya dia udah berapa derajat gitu. Nanti nilai C ini dikirimkan ke sini nih, garis arus ini. Dikirimkan ke amplifier. Nah, di sebelum amplifier dia ada nilai referensi R. Nah, sebisa mungkin C ini harus sama dengan R. Ini yang kita setup nilai-nilai yang mau kita pengen kan R. Nah, C ini nilai realisasinya. Nah, nanti ketika masuk amplifier, C sama R ini dikurangkan gitu ya selisihnya. Nah, selisihnya namanya EV ini. Nah, terus masuk amplifier K. Kalau amplifier pasti dia besarnya ditingkatkan menjadi EA. Nah, konstanta pembesarannya K1. Nah, di sini dia membentuk arus kan, IA. IA ini nanti memasuki RA, LA, dan kayak gini. Nah, sampailah arus ini ke sini. Di sini arus dikenai medan magnet. Kalau arus dikenai medan magnet akan menciptakan gaya Lorentz kan. Nah, gaya Lorentz akan menciptakan torsi. Torsi itu T lambangnya. Nah, torsi dia menciptakan si sudut juga, perubahan sudut. Nah, torsi ini digunakan untuk menggerakkan JM, momen dari shaft ini nih, shaft motor dan ini ya, JM tuh ini dari sini ke sini. Juga ini gear ya, menggerakkan gear, juga beban ya ini loadnya, menggerakkan beban sekian, sudut sekian gitu. Juga dia ditahan oleh damper di sini. JM itu momen inersia shaft motor, JL itu momen inersia si load beban. Nah, perbandingan antara roda gear itu adalah N1 per N2. Nah, lalu sudut tadi ya, theta tadi dikonversi ya oleh ini koefisien atau rasio dari gear ini menjadi C. C nanti dikirimkan lagi harusnya ke sini. Begitu cara kerjanya. Nah, ini konstanta-konstantanya udah ada, sudah tersedia semua. Tinggal dibaca sendiri ya. Nah, kita masuk ke persamaannya aja. Persamaan pertama, tadi EV, voltase yang digunakan. Itu adalah tadi selisih antara sudut referensi dengan sudut realitasnya yang terjadi gitu, R min C. Dikalikan suatu konstanta V, gain potentiometer. Kalau dia sudutnya 1 derajat, berapa dia voltase yang didapatkan? Ini. Terus di Laplace transform menjadi EV sama dengan KV kali R min C. Gede semua hurufnya. Terus yang kedua persamaan EA. AA itu ini. Ini EA ya. AA ini adalah hasil amplifier dari EV. Berarti gampang banget nih. EA-nya sama dengan K1 kali EV. Di Laplace transform menjadi EA sama dengan K1 EV. Udah. Persamaan 3, ini persamaan di sirkuit listriknya. EA tadi kan melewati RA, LA, sama ini namanya back EMF. Jadi RA dikalikan I plus ya, LA DI per DT. Ini induktansi. Terus K3 ini kok konstanta dari back EMF dikalikan sudutnya. Nah, kalau susah, rumusnya apa sih back EMF itu? Lu lihat aja K3 itu apa rumusnya. K3 itu, lihat sini nih. Back EMF satuannya kan volt per radian sekon. Artinya K3 itu adalah voltase per omega dot gitu ya. Atau kalau dibalik, voltase itu adalah K3 kali omega dot. Ya kan? Atau theta per dt. Jadi ini adalah V EMF back ya. Back EMF, sorry. Nah, terus di Laplace transform menjadi ini ya. Nah, terus kita hitung torsi. Torsi itu adalah, nah karena tadi
karena gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz kan sebanding dengan arus yang melewati kumparan itu kan. Nah, maka torsi itu adalah K2, konstanta pengubah dari arus menjadi torsi, dikalikan arusnya. Laplace transform menjadi T sama dengan K2I2. Nah, torsi tadi digunakan untuk menggerakkan tadi motor ya, shaft motor sama load. Nah, berhubung dia ada gear di sini ya, maka load ini tidak secara langsung digerakkan oleh motor. Dia sebenarnya harus melewati ini dulu. Nah, makanya JL ini ya, momen inersia dari load ini harus dipindahkan seolah-olah shaft-nya itu di sini gitu. Nah, di buku Ogata disebutkan bahwa J total ya, atau momen inersia yang dirasakan motor ya, itu adalah J shaft motornya itu ditambahkan J load dikalikan N kuadrat, dengan N adalah rasio gear. Begitu pula B total. B total itu tadi viscous frictionnya. BM plus BL N kuadrat. Oke. Terus kita ngitung torsi pada motor. Itu persamaan ini ya. Ini J totalnya aja. Terus kita nyari torsinya. Torsi itu kan T ya, sama dengan I kali alfa gitu kan. Nah, tapi di sini bukan cuma inersia yang ada juga konstanta peredaman B. Jadi harus dijumlahkan ikut sini. Masuk, J total diganti ini ya, terus di Laplace transform jadi kayak gini. Nah, terus persamaan 5 hukuman theta dan C. Ya, pakai ini aja ya, ada 2 gear gitu ya. Ada 2 gear nanti kan. 2 gear. Ini sudutnya theta, ini sudutnya C gitu kan. Kita mau cari hubungan theta dan C. Ya udah, gear ini kan dia kecepatan tangensialnya sama nih. Ini V1 ya ke sini V2 gitu kan. Ya udah disamain. Nah, hubungan V1 V2 itu ini hasilnya. Nah, nanti diketemukan C-nya itu adalah N1 per N2 dikalikan theta besar. Hasilnya C sama dengan N1 ya per N2 kali theta gitu. Terus di Laplace transform jadi kayak gini. Oke, kita kumpulkan. Ternyata ada 6 persamaan, ada 7 variabel. Nah, kita ambil satu variabel untuk menjadi referensi, yaitu apa? R. Selain itu, kita ambil dari masing-masing persamaan. Oke, terus kita ke ini, apa namanya? Blok diagramnya. Cara bikin blok diagram gimana? Caranya lu dari ini ya, dari tadi persamaan ini, lu ambil satu variabel yang beda-beda ya. Ini EV, ini EA, IA, theta, T, C. Pertama lu dari referensi dulu gambarnya, R gitu kan. R ini, nah lu cari variabel R mana? Ini ya, R ini nih. Ini R. R ini harus menghasilkan EV gitu kan. Ini kan EV. Jadi pasti di sini tuh ada EV. Tetapi untuk mencapai EV dia butuh C gitu kan, min C ini. Nah, maka dia ambil dari bawah negatif. Di sini pokoknya nanti ada RC, ada C di sana. Tapi sebelum jadi F ya dia dikali KV gitu kan. Nah, jadi di sini dikasih KV. Gitu. Ini hasilnya EV. Karena bukan blok diagram ya. Bukan fungsi, EV-nya di atas saja, EV. Nah, terus EV, lu cari lagi EV. EV tuh di mana? EV tuh di ini EV nih. EV menghasilkan EA, ya kan? Tetapi EV ke EA ini harus dikalikan K1 gitu kan. Jadi di sini K1 gitu. Sama dengan EA. Nah, nanti EA cari lagi. Nih EA di sini ada nih. Menghasilkan I1. Nah, EA ke I1 itu jadi gini kan. I1 itu IA itu sama dengan EA min RA plus SLA ya, dikalikan dikurangi SK3 theta gitu ya, terus kan dibagi RA plus SLA gitu kan. Artinya
Ya A ini pertama dikurangi dikurangi SK theta dulu. Nah, di sini ambil negatif positif. Nah, ini baru ini. Sementara untuk menghasilkan IA harus dibagi RA plus SLA. Nah, bikin seper RA plus SLA. Nanti di sini nyomot dari theta. Nanti ini ada theta nih. Terus dikalikan berapa tadi? SK ya, SK3. Nah, begitu seterusnya. Jadi satu variabel ya didapatkan dari satu persamaan gitu. Terus kalau udah dapat, cari persamaan lain yang ada variabel itu untuk mendapatkan variabel lain. Gitu caranya. Intinya, singkatnya dia menghasilkan kayak gini. Gue dapatnya kayak gini. Nah, gue sederhanakan dong karena dia terlalu susah. Pertama, gue menyederhanakan fungsi ini nih yang baris ini. Gue kalikan semuanya karena blok diagram yang satu baris itu bisa dikalikan langsung. Jadinya kayak gini. Terus gue pengen menggabungkan ini yang paralel nih. Ini gue pengen gabungkan. Caranya apa? Caranya pakai rumus ini aja. Misalkan ya, ini R ya, ini Q misalkan. Nah, caranya gabungan ini adalah R per 1 plus QR gitu kan. Gue kata gitu. Nah, gue kayak gitu hasilnya kayak gini. Terus yang satu baris lagi gue kalikan, hasilnya kayak gini. Terus gue ini lagi tadi gabungan lagi paralelnya ini sama yang di bawah. Ini satu hasilnya ya. Jadinya kayak gini, gue masukin angka-angkanya. Nah, dapatlah hasilnya kayak gini. Singkatnya kayak gitu. Next. Nah, gue review tadi sorry. Nah, RS ini tadi kan referensi kan. Nilai referensi itu kan bisa macam-macam. Dia bisa berupa nilai konstan. Misalkan pengen 2 derajat. Misalkan pengen 360 derajat. Atau dia bisa berupa fungsi. Mungkin nggak pengen konstan, tetapi pengen setiap detik dia itu bertambah 1 derajat. Kan bisa gitu. Atau setiap detik dia menambah n pangkat n kuadrat gitu. Nah, jadi RS ini fungsi. Nah, suatu fungsi itu ya, RS ya, itu nanti dilaplasin menjadi RS. Jadi fungsinya itu namanya RT ya, R kecil T tadi. Nanti dilaplasin dari RS. Nah, di gua RT-nya ini pakai direct delta function. Delta T itu ketika dilaplasin jadi 1. Nah, maka gua asumsikan RS-nya 1 biar gampang. Nah, maka RS-nya kan pindah ke kanan 1 gitu kan, abaikan. Nah, terus gue cek diskriminannya yang di bawah ini karena mau gue rencananya mau gue pecahin dekomposisi pecahan. Nah, ternyata negatif, artinya dia nggak bisa difaktorkan menjadi 2 faktor gitu. Nah, maka gue pakai kuadrat murni. Jadi gue benerin dulu bentuknya ya. Ini dihilangin. Caranya atas bawah dibagi 0,180 108. Hasilnya kayak gini. Terus bikin kuadrat sempurna. Caranya gimana? Ini dibagi 2. Kan 385. Nanti S plus 3,85 kuadrat ya. Nah, ini kan kalau lu kayak gini doang, ini kan baru berapa? 3,85 kuadrat tuh 3,85 kuadrat itu baru 14,8 kan, 14,82. Sedangkan di persamaan ini lu butuh 42. Artinya lu kurang 27 kan untuk ke 42 ini. Jadi ini ditambah 47 sama dengan yang di bawah ini. Oke, gitu kan. Nah, apa sih tujuannya gue kayak gini? Tujuannya untuk membentuk fungsi sinus. Sin itu ya, kalau di ini ya, kalau lu punya fs sama dengan a kuadrat s kuadrat plus a, ini Laplace transformnya adalah f kecil t nya adalah sin at kan gitu kan. Jadi gue pengen ya s kuadrat, ini s kuadrat, terus ada bilangan kuadrat sini nih, suatu bilangan kuadrat.
Nah, ini juga bilangan kuadrat. Nah, biar nanti bisa dilaplasin jadi sin. Nah, udah hampir mendekati ya. Cuman di sininya bukan sebuah bilangan kuadrat. Ini bilangan kuadrat nih. Akar 27,14 kuadrat gitu kan. Nah, gue tinggal ngubah yang part 2-nya ini. Gue akar 27,14 ya. Biar dia adalah kuadrat dari ini. Nah, biar nggak ngerubah persamaan, gue kalikan di sininya pakai 42 per akar 27,14. Kalau lu hitung, hasilnya pasti sama kayak yang di atas. Nah, ini itu adalah 8. Ini 5,2. Ini 5,2 kuadrat. Nah, dilaplasin mulai. 8-nya konstanta tetap. Nah, ini karena dia S-nya digeser 3,5 ke arah kanan ya. Ke arah kiri, sorry ya. Maka sesuai hukum pergeseran S ya, S shifting theorem, dia harus dikalikan E pangkat min 3,85. Terus dikalikan Laplace transform dari fungsi pecahannya, yaitu sinus 5,2T. Nah, ketika lo mentransformasi Laplacekan fungsi S ya, domain S menjadi domain T, ini namanya respon transien. Lu kalau T-nya dimasukin 0 sampai tak hingga, lu bisa membuat grafik kurang lebih ya ini. Nah, ini yang dirasakan atau yang dialami oleh sistem servomotor tadi. Gitu. Ini namanya fungsi alih, CT namanya respon transien. Oke, selesai.